Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa kaifa halukunna ayyatuhat talibat azani Allah wa iyyakum. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya di rumah masing-masing. Hari ini kita memulai pelajaran tafsir ya, pertemuan yang pertama. Ya, mungkin kita belum bisa ta'aruf ya. Mungkin ta'aruf secara ringkas ya. Nama saya Muhammad Fahroni, asalnya dari kota Surakarta. Pendidikan terakhir dari Lipia Jakarta. Mungkin lain kali kita bisa berkenalan secara offline jika antum sudah hadir di Pondok Al-Ukhwah. Jadi untuk materi kali ini dimulai dari surat An-Naba ayat 1 sampai ayat 16. Mari kita baca terlebih dahulu ya suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Masuk pada tafsirnya. Amma yatasaalun. Amma tentang apa? Yatasaalun, mereka orang-orang kafir saling bertanya. Anin naba'il azim, mereka saling bertanya tentang an-naba. Apa an-naba? An-naba artinya berita. Al-azim, berita yang sangat besar. Apa maksudnya an-naba al-azim ini? Berita yang besar ini ya, para ulama menafsirkan dengan beberapa pendapat. Di antara ulama menafsirkan an-naba'ul azim adalah apa? Hari kiamat. Itu hari kiamat. Orang kafir saling berselisih. Ada yang artinya manusia Quraisy waktu itu saling berselisih. Ada yang beriman dengan hari kiamat, dan ada yang kufur dengan hari kiamat, tidak percaya adanya hari kiamat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan an-naba'ul azim adalah hari kebangkitan manusia setelah kematiannya, yaumul ba'ats. Dan pendapat yang ketiga mengatakan an-naba'ul azim adalah Al-Qur'anul Karim, itu Al-Qur'an. Pendapat yang berikutnya mengatakan an-naba'ul azim adalah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam tafsir ini pendapat yang dipilih adalah yang rajih, yaitu tentang hari kiamat. An-naba'ul azim adalah hari kiamat. Seperti di sini Imam Qatadah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan berita besar adalah kebangkitan sudah kematian.
Mujahid mengatakan yang jelas adalah pendapat pertama, yaitu an-naba'ul azim adalah hari kiamat. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang mana mereka orang-orang Quraisy ya, mukhtalifun, berselisih tentang an-naba'ul azim ini. Manusia ada dua macam, ada yang beriman pada hari kiamat, ada yang kafir dengan hari kiamat, tidak percaya adanya hari kiamat atau hari kebangkitan. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengancam bagi orang-orang yang ingkar tentang adanya hari kiamat. Kalla saya'lamu, sekali-kali tidak, saya'lamun, mereka akan mengetahui. Tsumma kalla saya'lamun, kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui bahwasanya hari kiamat itu benar-benar terjadi. Ini peringatan yang tegas dan ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat berikutnya Allah menjelaskan kekuasaan Allah yang menciptakan segala sesuatu yang besar dan menakjubkan. Ya, semua ini menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Termasuk adanya hari kiamat, adanya hari kebangkitan. Ini sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman pada ayat berikutnya, alam naj'alil arda mihada. Alam, bukankah naj'alil arda, kami telah menjadikan bumi mihada, hamparan. Maksudnya apa hamparan? Allah hamparkan bumi ini, Allah mudahkan bumi ini untuk dihuni oleh makhluk-makhluk Allah, manusia, hewan, jin. Semua bisa hidup di bumi ini, al-ard ini. Lain dengan planet yang lain, planet Mars, planet Jupiter, yaitu tidak bisa digunakan untuk hidup. Hanya bumi yang Allah sediakan untuk dihidupi, ditinggali oleh makhluk-makhluknya. Wal jibala autada. Ya, Allah menjadikan bumi hamparan, kemudian Allah kuasa menjadikan gunung-gunung al-jibal autada sebagai pasaknya. Jadi ketika ada kursi, ada meja, biasanya ada pasaknya. Ya, kalau sepeda mungkin ada sekrupnya, ada bautnya, itu sebagai pasaknya. Kalau itu dilepas, pasak dilepas, maka kursi, meja hancur. Termasuk sepeda kalau bautnya, sekrupnya itu hilang, maka frontal hancur. Demikian juga dengan bumi ini, ada gunung-gunung sebagai pasaknya. Kalau gunung-gunung semua meletus, maka terjadilah kehancuran dunia, hari kiamat. Jadi gunung-gunung Allah yang menciptakannya sebagai pasak untuk bumi. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami telah menciptakan kalian azwajan, berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ya, ada hewan betina, ada hewan jantan, untuk bersenang-senang dengan pasangannya dan berkembang keturunannya. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan naumakum, tidur kalian, subata, sebagai istirahat. Jadi tidur sebagai istirahat agar badan bisa segar kembali, bisa fit kembali. Semua makhluk butuh istirahat. Wa ja'alnal laila libasa, dan kami jadikan malam libasan, sebagai pakaian, libas. Maksudnya apa malam sebagai pakaian? Yaitu gelapnya malam menutupi manusia. Ya, menutupi manusia sehingga tidak kelihatan. Nah, orang kalau tidak pakai baju, jalan-jalan di gelapnya malam, tidak ada lampu, tidak kelihatan. Karena malam sebagai penutup, sebagai pakaian. Walaili idza yaghsha, seperti firman Allah dalam surat Al-Asy-Syams ayat 4, walaili, demi malam, idza yaghsha, apabila telah menutupinya, menutupi siang hari. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami telah jadikan nahar, siang hari, sebagai ma'asya, penghidupan, mencari rezeki,
bekerja, berdagang, jualan itu terjadi di siang hari, termasuk sekolah dan lain sebagainya. Wa banaina fawqakum sab'an sidada, dan kami telah membangun di atas kalian 7 yang kuat. Maksudnya apa? 7 langit yang kokoh. Sab'an 7, sidadan kokoh. Ya, langitnya kokoh, tinggi. Walau tidak terlihat tiangnya enggak kelihatan, namun langit ada di atas kita, berdiri kokoh. Wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan sirajan, pada langit itu sirajan, pelita matahari, wahaja yang amat terang. Matahari menyinari alam semesta. Ini semua kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan minal mu'sirat, dari mu'sirat. Apa mu'sirat? Bagian ulama mengatakan al-mu'sirat adalah angin. Ada yang berpendapat al-mu'sirat adalah awan. Ini pendapat yang dirojihkan di sini. Al-mu'sirat adalah awan. Kami turunkan dari awan ma'an sajjaja, air yang tercurah, air yang banyak, itu air hujan. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah turunkan hujan? Linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Allah turunkan hujan untuk Allah tumbuhkan dengan air hujan itu habban, biji-bijian, wa nabatan, dan tumbuh-tumbuhan, wa jannatin alfafa, dan Allah tumbuhkan kebun-kebun yang lebat. Alfafa itu artinya lebat. Jadi demikian talibat tafsir ya. Bedanya apa? Habba, antum sudah tahu ya, biji-bijian seperti apa? Biji kacang, biji cabai ya, biji apa lagi? Jagung ya, tumbuh menjadi tanaman. Wanabatan, ada rumput-rumputan, bayam, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Dan kebun-kebun, ada kebun kurma, ada kebun mangga, ada kebun singkong dan lain sebagainya. Ini semua kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian ya para santriwati dan hafidhat, a'adzaniyal wa iyyakum, pertemuan pertama tentang tafsir tentang surat An-Naba. Jika ada pertanyaan nanti bisa silakan ditanyakan lewat WA ya. Bisa langsung japri ke saya juga enggak apa-apa, atau ke Ustadz Hidid. Syukran ala husni timamikun, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.